Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Susilo. NIM 200401110197 kelas psikologi klinis C, ingin menyampaikan beberapa macam penyakit mental yang pada umumnya sering terjadi di sekitar kita. Definisi penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang bisa menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktivitas seharian. Banyak orang yang mengalami kejanggalan yang terjadi pada mentalnya seperti merasa stres, depresi, takut, maupun gelisah. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai gejala awal dari gangguan mental. Namun baru dapat dikatakan sebagai gangguan mental apabila perasaan-perasaan tersebut sudah melewati batas kewajaran sehingga mengganggu keberfungsian sosial atau dapat juga berpengaruh pada menurunnya kondisi kesehatan secara jasmani. Gangguan mental dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan banyak masalah dalam keberfungsian sosial seperti tidak dapat bekerja sama dengan orang lain atau menjalin hubungan dengan orang lain. Gejala dan penyakit mental tersebut dapat disembuhkan melalui konseling dan terapi oleh ahli kejiwaan atau psikiater. Mental health professionals telah membuat diagnosis formal mengenai gangguan mental. Ketika mendiagnosis gejala yang ditunjukkan oleh perilaku yang tidak biasa, psikolog klinis ini menggunakan beberapa kriteria berbeda. Terdapat 3 kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Yang 3 kriteria tersebut terdiri dari defiance personality distress, maladaptive behavior. Berikut penjelasan masing-masing kriteria. Yang pertama adalah deviance, merupakan perilaku yang dianggap menyimpang karena berbeda dengan yang dianggap masyarakat. Sebagai perilaku yang disebut normal itu memang ada perbedaan satu budaya dengan budaya yang lain, namun demikian semua budaya memiliki norma bersama. Dan ketika seseorang melanggar standar norma bersama ini, dia dicap sebagai orang yang sakit mental. Yang kedua adalah maladaptif, sesuatu yang dianggap sebagai gangguan jiwa karena perubahan perilaku adaptif harian. Artinya seseorang memiliki masalah dalam beradaptasi dengan lingkungan. Kriteria ini dianggap sebagai kriteria kunci dalam diagnosis. Perilaku menyimpang di antara pengguna narkoba, personal distress. Yang terakhir adalah personal distress. Personal distress merupakan diagnosis atas psychological disorder yang dilandaskan pada laporan seseorang tentang besarnya penderitaan yang dialami. Ini ada kriteria yang tidak biasa yang digunakan pada seseorang yang terancam oleh depresi atau kecemasan. Orang yang mengalami depresi umpamanya mengalami penyimpangan atau perilaku maladaptif. Orang-orang ini sering disebut sakit atau mengalami gangguan ketika mereka menganggap gangguan subjektif dan penyakit mereka pada teman atau keluarga atau siapapun lah yang mereka kenal. Penderitaan subjektif berarti penyakit yang merupakan realitas pada tingkat psikologis, bukan realitas fisiknya yang dititik beratkan. Klasifikasi psychological disorder, upaya untuk mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikan gejala-gejala psychological disorder. Sistem klasifikasi yang dibuat untuk psychological disorder dapat membantu memfasilitasi penelitian empiris dan meningkatkan komunikasi antar ilmuwan, terutama psikologi klinis. Begitu banyak upaya telah dilakukan untuk merencanakan sistem kolaboratif untuk menghasilkan klasifikasi gangguan mental yang lebih ilmiah.
pertama adalah anxiety disorder atau kegelisahan atau kecemasan. Anxiety disorder bisa menjadi masalah kronis. Jenis kecemasan ini dalam kondisi tertentu bisa menjadi gangguan yang sangat serius dan melelahkan. Ini bukan lagi perasaan cemas yang biasa atau normal. Dalam orang-orang ini yang mengalami ketakutan tingkat tinggi yang terus-menerus mengganggu mereka. Jadi gangguan kecemasan termasuk penyakit mental yang serius. Orang dengan gangguan ini sering memiliki kecemasan yang hebat dan berlebihan. Berikut ini beberapa jenis anxiety disorder yang sering dijumpai. Yang pertama adalah generalized anxiety disorder, yaitu kecemasan yang berlebihan yang tidak terikat pada suatu hal tertentu atau bisa dikatakan tidak spesifik. Orang-orang dengan gangguan ini akan cemas terus-menerus tentang kesalahan yang telah lewat dan masalah-masalah yang bakal dihadapi esok hari. Mereka cemas tentang hal-hal terkait keluarga, keuangan, pekerjaan, dan penyakit pribadi. Gangguan ini sering disertai dengan gejala fisik seperti gemetar atau menggigil, ketegangan otot, terus diare, pusing, berkeringat dingin, jantung berdebar, sesak nafas, dan sebagainya. Yang kedua adalah phobic disorder, yaitu gangguan kecemasan individual yang memiliki fokus spesifik. Gangguan ini sering ditandai dengan kekerasan hati dan ketakutan yang tidak masuk akal terhadap suatu objek atau situasi yang tidak memperlihatkan ancaman nyata. Orang-orang dengan gangguan ini memiliki ketakutan terhadap hal tertentu seperti takut ketinggian, takut darat, takut ular, takut terbang, atau naik pesawat dan sebagainya. Yang ketiga adalah panic disorder, yaitu menjadi gangguan yang ditandai dengan serangan kecemasan yang datang secara tiba-tiba tanpa diduga. Serangan melumpuhkan ini sering disertai dengan gejala fisik, mudah berkeringat, merasakan sakit di dada, detak jantung tidak teratur, dan perasaan terdesak yang dapat membuat seseorang merasa seperti sedang mengalami serangan jantung. Pikiran akan terjadinya kepanikan seperti ini. Di depan orang-orang yang mengidap gejala panic disorder jadi takut untuk meninggalkan rumah. Ada obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder adalah pikiran yang umumnya menyusahkan, yang berulang-ulang mengganggu kesadaran seseorang. Sedangkan compulsions adalah sesuatu hal yang seseorang bisa merasa terpaksa untuk memikirnya. Maka obsessive compulsive disorder atau OCD ditandai dengan kekerasan hati, gangguan tak terkontrol dari pikiran-pikiran yang dan mendesak untuk mewujudkannya ke dalam tindakan tanpa disertai perasaan atau bisa disebut dengan istilah Inggrisnya adalah sensuality. Obsesi seiring terarah pada tindakan yang merugikan bagi orang lain, gangguan personal, tindakan bunuh diri, tindakan seksual. Orang yang menderita obsesi biasanya kehilangan kontrol atas pikiran mereka. Mereka memiliki gangguan pikiran yang konstan, ketakutan tertentu akan sesuatu secara berlebihan sehingga mendorong untuk melakukan sesuatu. Misalnya orang yang takut pada kuman secara berlebihan seringkali kepikiran bahwa ada banyak kuman di sekelilingnya, sehingga setiap kali ia menyentuh sesuatu ia harus mencuci tangan atau menggunakan pembersih. Gangguan mental selanjutnya adalah somatoform disorder, adalah suatu penyakit yang dirasakan secara fisik namun tidak disebabkan oleh gangguan fisik, melainkan faktor psikologis. Somatoform disorder biasanya muncul tiba-tiba dalam kondisi penuh stres atau ketika seseorang berusaha menghindari suatu tanggung jawab atau mengerjakan hal tertentu. Somatoform disorder bisa muncul sebagai beberapa tipe, terutama 3 tipe, yakni yang pertama adalah somatization disorder, yang kedua adalah conversation disorder, dan yang terakhir yang ketiga adalah hypochondria.
Somatosensory disorder ditandai dengan kisah pengalaman beraneka ragam keluhan fisik yang sungguh hanya secara psikologis saja. Penderitanya sering mengatakan bahwa dia seperti terus berada dalam keadaan tidak sehat. Yang kedua adalah conversation disorder, ditandai dengan kondisi yang biasanya terjadi pada salah satu kaca indera dengan kelumpuhan yang terjadi sebagian atau seluruhnya meskipun tidak ada gangguan fisik pada organ tubuh. Terus yang ketiga ada hipokondriasis, yaitu suatu gejala seseorang yang selalu memperhatikan kondisi fisik mereka, memperhatikan tanda-tanda adanya penyakit yang terjadi pada mereka. Ada penyakit mental selanjutnya adalah dissociative disorder, adalah gejala langka. Gangguan ini di mana seseorang kehilangan kontak dengan bagiannya dari kesadaran atau memori karena perubahan dalam rasa identitas mereka. Ada 3 jenis gejala utama dari penyakit ini. Yang pertama ada dissociative amnesia, dissociative dan terakhir ada dissociative identity. Dissociative amnesia adalah kehilangan ingatan tiba-tiba akan informasi penting pribadi yang sedemikian mendalam yang biasanya berujung pada kelupaan sungguhan. Kehilangan memori ini bisa terjadi atas suatu kejadian yang bersifat traumatis seperti kecelakaan berkendara atau kebakaran, atau sekurang-kurangnya kehilangan ingatan untuk waktu yang lebih lama sekitar kejadian. Banyak kasus amnesia ini ditemukan pada orang-orang yang mengalami bencana gempa besar, kecelakaan, perang, melawan stres, penyiksaan fisik, perkosaan, atau ketika mereka menyaksikan kematian yang mengerikan dari orang yang mereka cintai. Yang kedua ada dissociative fugue. Dissociative fugue adalah keadaan seseorang kehilangan ingatan akan keseluruhan hidup mereka dan juga kehilangan rasa identitas pada pribadi mereka. Orang-orang ini bisa tiba-tiba lupa tentang nama mereka sendiri, tentang keluarga mereka, tentang tempat mereka sekarang hidup atau tempat mereka kerja. Mereka lupa sama sekali terhadap hal-hal yang terkait dengan pribadi mereka. Nah, penyakit ini anehnya dalam waktu bersamaan mereka malah mengingat hal-hal yang tidak ada hubungan dengan identitas mereka sendiri. Seperti tentang cara mengendarai mobil, cara mengerjakan soal matematika atau yang lain. Yang ketiga adalah dissociative identity atau DID, mencakup hidup berdamaikan atau coexistence dalam diri seseorang, dan biasanya mereka berbeda satu sama lain dan bersifat pribadi. Dissociative identity disorder bisa jadi berakar dalam trauma emosional yang terjadi sejak masa kanak-kanak. Banyak pendapat mengatakan bahwa DID berkaitan dengan pengalaman masa lalu dan muncul ketika orang masih kecil atau belum dewasa. Hal ini adalah sebuah mekanisme untuk bertahan terhadap sebuah pengalaman traumatis, yaitu dengan cara disosiatif. Umumnya ini berkaitan dengan pengalaman buruk atau sesuatu hal yang mengerikan dalam diri hidup mereka di masa lalu. Dengan menggunakan cara ini, seseorang anak dapat membuat pikiran sadarnya terlepas dari pengalaman mengerikan yang menimpa. Jadi penyakit dissociative identity disorder ini adalah penyakit kejiwaan yang membuat penderitanya memiliki kepribadian ganda dan selalu ingin menjadi orang lain. Jadi DID sebagai kelainan mental membuat seseorang yang mengidapnya menunjukkan adanya 2 atau lebih kepribadian yang disebut dengan alter, yang masing-masing memiliki nama dan sifat atau watak yang berbeda. Mood disorder adalah istilah psikologis yang berarti perubahan suasana hati yang kacau atau tidak sehat. Mood bisa diartikan dengan sebagai suasana hati, perasaan, atau kegembiraan. Gangguan mood merupakan salah satu jenis gejala kejiwaan yang ditandai dengan adanya gangguan atau gangguan emosi dari berbagai hal yang dapat mempengaruhi kondisi fisik, pemahaman atau sikap, hubungan sosial,
sosial, dan proses berpikir. Mood adalah keadaan emosi atau state of emotion yang berlangsung secara relatif, yang penyebabnya seringkali subjektif atau tidak jelas. Ada dua jenis utama gangguan. Yang pertama adalah unipolar dan bipolar. Orang yang dengan gangguan unipolar mengalami emosi yang sangat tinggi hanya pada klimaks dari rangkaian emosi yang sedang berlangsung dan hanya diganggu oleh depresi, perasaan tidak tenang. Sementara orang dengan gangguan bipolar mengalami emosi ekstrim di kedua puncak rangkaian emosional yang berkelanjutan dan berkisar dari depresi dan mania. Mania itu sejenis emosi yang sering menyerang. Terus ada lagi gangguan mental selanjutnya adalah schizophrenia. Schizophrenia secara harfiah, schizophrenia itu dari spike mind, jiwa yang retak. Penyakit ini adalah kelompok disorder yang ditandai dengan khayalan, halusinasi, kekacauan berbicara, dan penurunan atau pemerosotan kemampuan perilaku adaptif. Ada banyak gejala yang menyertai penyakit ini. Schizophrenia adalah gangguan jiwa yang kompleks yang membuat orang sulit membedakan kenyataan dan ilusi. Tidak bisa berpikir secara logis, tidak bisa mengontrol emosi, dan sulit berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan schizophrenia mungkin mendengar suara-suara yang tidak dapat didengar orang lain, atau mereka mungkin percaya bahwa orang lain dapat membaca pikiran mereka, mengendalikan pikiran mereka, atau berencana untuk menyakiti mereka. Pengalaman-pengalaman ini menakutkan dan dapat menyebabkan ketakutan, kecanduan, atau kemarahan ekstrem. Orang dengan skizofrenia dapat berbicara omong kosong, duduk berjam-jam tanpa banyak gerak, atau berbicara terlihat tidak baik atau terlihat baik sampai mereka mengungkapkan pikiran. Tipe utama dari skizofrenia adalah yang pertama adalah paranoia. Penyakit ini didominasi oleh khayalan atau penyiksaan atau penganiayaan, atau juga khayalan akan kehebatan, kemegahan. Mereka percaya bahwa mereka memiliki banyak musuh yang ingin menyakiti atau menindas mereka. Mereka menaruh curiga kepada teman-teman dan bahkan keluarga mereka sendiri, atau mereka melakukan penyiksaan yang akan mereka anggap itu dengan sesuatu misterius atau seseorang yang tidak diketahui. Mereka selalu merasa sedang diintai atau tidak diserang. Untuk menghadapi penyiksaan itu, mereka sering mengembangkan khayalan akan kehebatan atau kebesaran yang mereka miliki. Mereka percaya bahwasanya mereka harus menjadi orang yang sangat penting. Mereka sering memandang diri mereka sendiri sebagai investor besar, pemuka agama, atau pemimpin politik yang dikagumi. Terus tipe yang kedua adalah sarkatonik, yaitu skizofrenia yang ditandai dengan gangguan pada otot, dari kekuatan otot ke berbagai aktivitas otot. Beberapa pasien mengalami bentuk ekstrim dari penarikan diri atau withdrawal yang dikenal dengan nama sarkatonik stupor. Mereka bisa benar-benar tidak bisa bergerak dan tampak lupa akan lingkungan sekitar mereka untuk jangka waktu. Yang lainnya masuk dalam keadaan sarkatonik ekstrem atau kegembiraan. Mereka jadi reaktif dan rada kacau. Yang terakhir atau yang ketiga adalah disorganisir type. Pada tipe ini terutama sekali kemudian hebat pada perilaku adaptif, gejala mencolok dan masuk emosi, acuh terhacu, saling berbicara ngawur, benar-benar menarik diri dari lingkungan sosial, ocehan tanpa tujuan, dan bergigih-gigih merupakan hal yang biasa pada
punya mental atau jiwanya menjadi tumbuh, kesadarannya masih jernih, tetapi kesadaran agungnya sangat terganggu. Contoh kasus klinis seperti kasus depresi pada anak sering tidak terdiagnosis atau under-recognized karena tidak semua penderita depresi pada anak mengeluh sedih. Insiden anak pubertas diperkirakan 1,5 sampai 2,5% dan menjadi 4-5% pada masa remaja. Gambaran klinis yang tampak pada anak dipengaruhi oleh usia dan pengalaman psikologis anak seperti bekas marah atau irritable, prestasi sekolah menurun, minggir dari kegiatan sosial atau aktivitas yang menyenangkan, dan anak merasa murung atau inward shift seperti perasaan yang tertekan, rasa bersalah, rasa tak berharga, dan pikiran yang seperti kasus yang dilaporkan. Satu kasus depresi berulang pada anak usia sekolah dengan masalah penolakan sekolah. Seorang anak lelaki berusia 10 tahun kelas 5 SD tidak mau sekolah selama 5 bulan. Gejala klinis yang ada adalah anak tersebut terlihat sedih, tidak mau keluar rumah, berinteraksi dengan teman-temannya, mudah marah, tidak sulit tidur. Terus ada lagi merasa tertekan, prestasi belajar menurun, menyakiti diri sendiri. Stresor psikososial adalah perilaku nakal dari teman-temannya dalam bentuk ejekan dan perilaku kasar yang menyakitkan. 2 tahun sebelumnya, pada saat dia duduk di kelas 3, anak pernah mengalami hal serupa dengan stresor bahwa perlakuan gurunya yang tidak baik. Diberikan farmakoterapi dan terapi perilaku pada penderita. Laporan kasus seorang anak laki-laki. Anak tersebut berumur 10 tahun, pelajar kelas 5 sekolah dasar agama Islam suku Jawa, dibawa orang tuanya untuk berkonsultasi karena tidak mau sekolah selama 3 bulan dengan alasan takut dinakali oleh teman-temannya. Teman-temannya yang dikenal sebagai geng di sekolahnya, itu geng anak nakal di sekolahnya. Pasien sering diejek sambil diambil barangnya seperti pensil, penggaris, penghapus, dan lain-lain, serta dipukul sejak 10 bulan yang lalu. Namun pasien tidak berani mengadukan kejadian tersebut kepada guru ataupun orang tuanya karena seringkali dia diancam oleh geng di sekolahnya. Ketika ada penayangan film Smackdown, pasien semakin sering disakiti, dipukuli, dikatakan banci, anak mami, pendek, dan ejek-ejekan lainnya. Bersama dengan itu, guru wali kelas yang hubungannya dekat dengan pasien cuti dan digantikan guru lain. Pasien menjadi takut untuk masuk sekolah dengan berbagai alasan. Pasien sering kali mengeluh sakit perut, pusing, sehingga diperiksakan ke puskesmas, diminta diantar untuk ditunggu, bahkan sering minta pulang saat tiba di sekolah, dan jika tidak dituruti maka pasien akan menyakiti dirinya sendiri. Dengan benturan kepala yang tembok seperti itu, atau cakar sampai berdarah. Pasien yang biasanya ceria menjadi pendiam atau tidak mau lagi bercanda, jarang tersenyum, seringkali menjadi pemarah, penakut, dan tidak berani keluar rumah kecuali bersama orang tuanya atau saudaranya. Setiap keinginannya harus dituruti. Jika tidak, pasien akan marah-marah membanting bahan yang ada di dekat. Seringkali perasaan yang dirasakan pasien bisa sulit tidur, sering terbangun dan mimpi buruk. Pada kasus di atas, pasien dibawa ke konsultasi karena tidak mau sekolah. Namun setelah digali
yang sangat beragam dari depresi. Pada anak, pasien mengalami kesedihan, kehilangan minat, dan kegembiraan, malah beraktivitas, ketakutan, perubahan pola makan dan tidur, mudah marah, menyakiti diri sendiri, tidak percaya diri, prestasi sekolah menurun, munculnya berbagai keluhan fisik seperti sakit perut, pusing, dan sebagainya. Pasien mempunyai tipe kepribadian dependent yang merupakan faktor dari predisposisi terjadinya depresi. Pasien anak yang manja dan tergantung pada ibu serta ibunya, sehingga gejala makin memberat dan akhirnya menolak sekolah. Ketika guru kelas yang selama ini memiliki hubungan yang erat dengannya dan menjadi tempat bergantung pasien, ternyata cuti dan digantikan guru lain, sehingga pasien menjadi tidak nyaman saat berada di sekolah. Sekian dari penyampaian yang dapat saya hantarkan kepada teman-teman. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya dalam pengerjaan tugas kali ini saya mengalami banyak kekurangan, suatu saran kritik yang membangun, sifatnya membangun. Sudah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.